Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan tentang subsistem kompensasi. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Alma Septiana Dianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompensasi. Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa atas kerja keras mereka di suatu organisasi. Kompensasi biasanya terdiri dari kompensasi langsung dan tidak langsung. Kompensasi langsung meliputi gaji pokok atau upah atau wages, dan gaji variabel atau insentif. Sedangkan kompensasi tidak langsung berupa tunjangan-tunjangan atau benefits yang diberikan oleh organisasi kepada karyawannya. Fungsi-fungsi kompensasi ada 3. Yang pertama yaitu penggunaan SDM secara lebih efisien dan lebih aktif. Yang kedua yaitu mendorong stabilitas perusahaan dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, sebagai bagian dari manajemen SDM, pemberian kompensasi berlangsung untuk memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan. Cukup sekian materi dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuniar. Selanjutnya yaitu tujuan kompensasi. Tujuan kompensasi terbagi menjadi 5. Yang pertama untuk menghargai prestasi karyawan, yang kedua menjamin keadilan gaji karyawan, ketiga mempertahankan karyawan atau mengurangi turnover karyawan, yang keempat memperoleh karyawan yang bermutu, yang kelima memenuhi peraturan-peraturan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama, tingkat biaya hidup, yang kedua tingkat kompensasi yang berlaku di perusahaan lain, yang ketiga tingkat kemampuan perusahaan, yang keempat jenis pekerjaan dan besar kecilnya tanggung jawab, yang kelima peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wedria Pesari. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kompensasi. Ada 3 jenis kompensasi, yaitu yang pertama kompensasi langsung adalah segala macam tunjangan, THR, insentif, komisi, bonus, pembayaran prestasi, pembagian laba perusahaan, dan opsi saham. Selain itu, segala jenis pendapatan yang menambah penghasilan bruto tahunan karyawan dan dikenai pajak penghasilan pasal 21. Yang kedua, kompensasi tidak langsung. Jenis kompensasi ini juga berwujud uang yang diberikan perusahaan, namun tidak secara langsung kepada para karyawan, melainkan melalui pihak ketiga. Misalnya, perusahaan mengikutsertakan para karyawan dalam program perlindungan sosial dan kesehatan. Dan yang ketiga, kompensasi non-finansial. Kompensasi jenis ini tidak ada kaitannya dengan uang, melainkan kompensasi yang dapat bernilai positif dan berharga untuk karyawan. Misalnya, perusahaan menyediakan pelatihan kecakapan karyawan, lingkungan kerja yang nyaman, memiliki supervisi yang profesional dan kompeten, tim kerja yang solid dan suportif, jenjang kerja yang pasti, cuti lebih banyak, jam kerja yang fleksibel, dan penghargaan terhadap karyawan. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan. Pada era globalisasi, tujuan pemberian kompensasi ini untuk menarik orang-orang berkualitas untuk bergabung dalam sebuah organisasi, serta memberikan motivasi pada setiap anggota agar menjadi lebih produktif dan dapat mempertahankan karyawan tetap bekerja di dalam organisasi. Oleh karena itu, penentuan kompensasi ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, seperti penawaran dan permintaan tenaga kerja, serikat pekerja, peraturan pemerintah, kemampuan organisasi, dan sebagainya. Keadilan kompensasi ini salah satu faktor penting untuk menentukan kompensasi, baik keadilan internal maupun eksternal. Untuk menjadi keadilan internal, organisasi dengan dilakukannya evakuasi pekerja, sedang keadilan eksternal dengan dilakukannya survei gaji atau upah. Baik, cukup sekian dari kelompok saya.
presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.